Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurul Aprianti, NIM 2019-11016, ruang AP.5 khusus program studi administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus proyek. Kita sudah mengetahui tentang siklus proyek. Siklus proyek adalah tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir secara bertahap, sehingga nanti pada tahap akhir dia akan kembali lagi ke tahap awal. Memaknai dari sebuah siklus, jadi proyek itu dia seperti makhluk hidup yang memiliki suatu tahapan yang saling berputar. Dia memiliki tahapan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Proyek juga adalah makhluk hidup. Proyek juga memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap konsepsi, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap eksekusi, dan yang keempat adalah tahap operasi. Kalau kita melihat berdasarkan grafik, jadi saya mengimajinasikan dalam sebuah grafik yang dimana sebuah sumbu X tahapan dari siklus proyek tersebut, mulai dari tahap konsepsi, perencanaan, eksekusi, dan operasi. Sedangkan sumbu Y adalah tingkat usaha atau biaya yang dikeluarkan, tingkat usaha yang dilakukan, serta biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan proyek tersebut, di mana konsepsi ini tahapan-tahapan yang dilakukan baik pada inisiasi, analisis kelayakan, terus masuk pada tahap peran, bagaimana cara membuat jadwal anggaran, sumber daya yang digunakan, menganalisis faktor resiko, dan membuat staffing. Di eksekusi pelaksanaan dari proyek tetap kita harus melanjutkan dari laporan status perubahan yang terjadi jika proyek tersebut berbeda dengan perencanaan kualitas dari proyek hingga pada peramalan dari proyek tersebut, sehingga proyek kita prediksikan dia bisa jalan sesuai dengan rencana. Yang dilakukan di tahap operasi adalah tahap di mana proyek itu telah diselesaikan dan diimplementasikan, sehingga dibutuhkan training, transport dokumen, penegasan kembali, serta leasing. Nah, sekarang pada tahap awal proyek. Dalam tahap awal proyek, biaya yang diserap berada pada tingkat yang masih rendah. Besarnya biaya akan semakin membesar seiring dengan berlangsungnya proyek. Pada tahap konsepsi, inisiasi proyek adalah titik di mana suatu ide lahir. Proyek dimulai dengan ditemakannya suatu masalah, kesempatan, atau kebutuhan oleh pemakai. Yang kedua, kelayakan proyek adalah suatu investigasi terhadap masalah dan mengembangkan solusi secara lebih detail. Apakah penyelesaian masalah itu cukup menguntungkan secara ekonomis dan bermanfaat? Perspektif kelayakan proyek adalah apa yang diperlukan, kapan dilakukan, pihak mana yang terlibat. Yang pertama, tahap perencanaan. Penyiapan rencana proyek secara detail dan penentuan spesifik proyek secara rinci. Bentuk rencana proyek tersebut diantaranya: yang pertama, jadwal pekerjaan, yang kedua, anggaran dan sistem pengendalian biaya, yang ketiga, work breakdown, struktur secara rinci. Yang keempat, bagian yang berisiko tinggi dan cukup sulit. Yang kelima, rencana sumber daya manusia dan pemakaian sumber daya lain. Yang keenam, rencana dokumentasi. Yang ketujuh, rencana peninjauan pekerjaan. Yang kedelapan, rencana pelaksanaan hasil proyek. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap perencanaan. Yang pertama, rencana yang dibuat seharusnya memenuhi apa yang diinginkan user. Yang kedua, jadwal pekerjaan seharusnya sesuai yang diminta user. Yang ketiga, aliran kas harus disesuai dengan periode pembayaran yang dilakukan oleh user. Yang keempat, material yang digunakan sesuai dengan permintaan user. Yang ketiga, tahap eksekusi. Pada tahap ini, campur tangan user sudah sangat kecil. Porsi pengambilan keputusan lebih banyak di tangan pelaksanaan proyek. Tahap-tahap dalam eksekusi. Tahap desain spesifik akan diterjemahkan dalam gambar, market, diagram, atau skema pekerjaan, dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang kecil.
Yang kedua, pengadaan. Dilakukan pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung maupun material untuk tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga, produksi. Dilaksanakan produksi, manajer proyek harus mengawasi dan mengendalikan sumber daya, motivasi, dan melaporkan kemajuan pada user. Yang keempat, tahap operasi. Keterlibatan pelaksana dianggap telah selesai, kemudian user mulai mengoperasikan hasil proyek tersebut. Hanya proyek dengan hasil akhir berupa produk fisik yang mempunyai tahap ini.